Salam damai sejahtera bagi jemaat sekalian. Marilah kita memuliakan Tuhan dalam ibadah akhir tahun saat ini yang dirangkaikan dengan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 64. Bila kulihat bintang gemerlapan. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu sekalian. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terdapat dalam Ibrani 13 ayat ke-8 dan Wahyu 19 ayat yang ke-9. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kidung Jemaat 284. Pengikut Kristus, nyanyilah. Pengikut Kristus, nyanyilah. Kita masuk pada pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala pengalaman hidup kita
di sepanjang tahun ini. Baik suka maupun duka, bahwa semuanya tidak memisahkan kita dari kasih Allah dan penyertaan Allah. Karena itu, marilah kita berdoa mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, memohon pengampunannya. Ya Tuhan, jika kami mengingat hari-hari hidup kami sepanjang tahun yang akan berakhir ini, nyatalah ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kami kepadamu. Kami dikuasai ketakutan yang berlebihan akan tantangan yang kami hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Tetapi kami tidak takut akan Engkau. Kami sering mengandalkan kekuatan diri kami sendiri sehingga menjaga jarak dengan Engkau. Kami gagal menggunakan hikmat daripadamu menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sungguh, hari-hari hidup kami berlalu dengan ketakutan dan kehilangan harapan. Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Amin. Kidung Jemaat 29, di muka Tuhan Yesus. Jemaat terkasih, marilah dengan sukacita kita berdiri, kita menerima berita anugerah Allah. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 9. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kita sambut berita anugerah ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya
Jemaat Tuhan masih dalam berdiri, kita akan naikkan puji-pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan di hari terakhir di tahun 2020 ini. Bila kita menghitung-hitung segala kebaikan Tuhan kepada kita di sepanjang tahun yang akan berakhir ini, kita tidak akan sanggup menghitung dan memahaminya. Hanya pujian dan ucapan syukur yang patut kita persembahkan kepadanya. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hidupku atas segala kebaikannya dalam lingkungan orang-orang benar dan jemaat. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Bersyukur kepada Tuhan. Kidung Jemaat 299. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri seluruh dan segenap perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana kita mengawalinya di tahun 2020, kita juga mendengar dan merenungkan firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, yang berdaulat atas segenap waktu di kehidupan ini dan bahkan dalam hidup kami. Di hari terakhir di tahun 2020 ini kami datang sujud menyembah memuliakan Tuhan. Karena sesungguhnya itulah yang Tuhan kehendaki senantiasa dari kami. Kami telah mengawali perjalanan hidup kami di tahun 2020 dengan firman-Mu. Maka ketika kami akan mengakhiri perjalanan kami di tahun ini, kami pun akan merenungkan lagi firman-Mu. Maka kami mohon kuasa kasih-Mu berlaku atas kami, agar hikmat surgawi menjadi bagian kami, dan oleh tuntunan Roh Kudus kami sungguh memahami firman-Mu, sehingga kami dimampukan dengan benar memuliakan Tuhan atas segenap perjalanan hidup ini. Berfirmanlah kepada kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Amsal 3 ayat 5 dan 6 menjadi firman Tuhan bagi kita sekalian mengakhiri tahun 2020 ini dan menyambut tahun anugerahnya tahun 2021. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tiba di penghujung tahun ini. Ada dua hal yang menjadi perjuangan iman kita di hari ini, di waktu ini. Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana kita dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan meninggalkan tahun 2020 ini, dan bagaimana kita dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menyambut tahun anugerahnya tahun 2021. Saudara-saudara, perjalanan hidup di dunia ini
Sesungguhnya adalah perjalanan yang kadangkala dan seringkali harus berjumpa dengan tempat-tempat di mana kita dapat berhenti atau dihentikan, atau bahkan kemudian kita bertanya untuk mengarahkan tujuan perjalanan itu ke arah mana. Kenapa demikian? Karena itulah sesungguhnya yang telah Tuhan tetapkan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Semua orang rindu perjalanan hidupnya mulus. Semua orang rindu perjalanan hidupnya tanpa rintangan, tanpa perhentian, tanpa hambatan. Semua merindukan itu. Tetapi saudara-saudara, kita tidak dapat menjamin bahwa kehidupan ini akan seperti itu. Dan kita melalui upaya dan usaha kita juga tidak akan pernah menggapai kehidupan yang seperti itu. 365 hari telah kita jalani. Bahkan saudara-saudara, di perjalanan hidup di tahun 2020 adalah perjalanan hidup yang tidak pernah terduga dan tidak pernah terbayangkan oleh kita. Terutama oleh pandemi COVID-19, walaupun saudara-saudara, pandemi ini telah muncul, telah ada tahun 2019 di akhir tahun itu. Tapi kita tidak pernah membayangkan bagaimana kemudian di tahun 2020 kita harus berjumpa dengan pandemi ini dan sangat mempengaruhi segala sendi kehidupan kita. Saudara-saudara, hari di mana kita ada saat ini adalah hari yang kita imani, kita amini, hari yang ditentukan Tuhan. Bahwasannya ketika Tuhan membawa dan mengiringi kita sampai pada hari ini, itu berarti ada hal yang Ia mau sampaikan kepada kita. Seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kita kemudian menoleh ke belakang dan merenungkan perjalanan hidup itu. Dan dari hasil perenungan itu, saudara-saudara, bagaimana kemudian kita seharusnya belajar dari sana untuk mempersiapkan diri untuk berhikmat menjalani kehidupan ini ke depan. Maka di akhir tahun ini, saudara-saudara, sengaja saya memilih bacaan Alkitab dari kitab hikmat untuk kita. Karena kita membutuhkan hikmat yang benar, kita membutuhkan hikmat surgawi untuk menjalani kehidupan ini ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Inilah berita yang disampaikan oleh penulis kitab hikmat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala tingkah lakumu, supaya jalanmu menjadi lurus oleh Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab kebijaksanaan yang menjadi bacaan Alkitab saat ini sesungguhnya adalah kitab praksis kehidupan. Kitab yang sangat dengan mendetail dan jelas mengarahkan, mengajar setiap orang bagaimana ia menjalani hidup ini sehari-hari dalam perjalanan hidup di dunia ini. Dan ayat Alkitab saat ini kemudian mengarahkan semua orang bahwa ada satu dasar, ada hal yang terpenting dari semua praksis kehidupan yang dijalani, yaitu percaya kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya hikmat yang dimaksud adalah hikmat ilahi, hanya akan diterima, hanya akan dapat dimiliki oleh setiap pribadi kalau ia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kepercayaan kepada Tuhan adalah hal yang tidak asing bagi setiap orang yang beragama. Semua orang mengaku, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi kemudian saudara-saudara, penulis Amsal menekankan pola percaya kepada Tuhan, yaitu dengan segenap hati. Apa yang dimaksud dan apa tujuan penulis Amsal
menegaskan hal ini. Kenapa tidak cukup percaya kepada Tuhan? Tapi dia katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bahwa mengenai konsep kepercayaan saudara-saudara, itu tidak bisa tidak. Dia berbicara hati dan keutuhan hidup. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti percaya kepada Tuhan dengan segenap kehidupan, tidak pernah terombang-ambing dan tidak pernah mendua, tidak pernah ragu dan khawatir akan Tuhan. Sehingga dengan demikian orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya akan mampu menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Dia menghilangkan semua apa yang ada pada dirinya. Dia melupakan semua kekuatannya, kehebatannya, segala sesuatu yang ia miliki dan menyerahkan hidupnya penuh kepada Tuhan untuk dikendalikan oleh Tuhan semata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perjuangan yang pertama dan utama bagi setiap orang di kehidupan ini ketika dia mengaku beriman. Kepercayaan kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, sesungguhnya bukanlah perkara yang mudah dan ringan. Ini sangat sulit terjadi dan terwujud dalam hidup setiap orang. Kenapa demikian? Karena manusia itu selalu membayangkan, selalu membanggakan, selalu mengingat ada pada dirinya kekuatan, ada kemampuan, ada harta, ada jabatan dan ada seterusnya. Seringkali akibatnya manusia itu lupa bahwa ada saat di mana semua itu tak berguna. Ada peristiwa yang terjadi dan dihadapi di mana semua yang melekat pada kita tak dapat melepaskan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau penulis kitab kebijaksanaan ini menekankan kepercayaan kepada Tuhan dengan segenap hati, maka ini mau mengarahkan semua orang, kalau mau menjalani kehidupan ini, akuilah dulu Tuhan, percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Maka semua yang ada pada kita yang adalah anugerah Tuhan itu dengan sendirinya akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Dan Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Di akhir tahun 2020 ini saudara-saudara, Tuhan memberkati kita sekalian melalui firman-Nya. Tuhan mengarahkan kita sekalian melalui firman-Nya bagaimana kemudian kita mau menyambut tahun 2021. Dan bagaimana kita menelusuri jejak-jejak keberimanan kita di tahun 2020 ini. Kita ditanya apakah kita dengan segenap hati telah percaya kepada Tuhan. Kita ditanya apakah kita bersandar pada pengertian kita sendiri di sepanjang perjalanan tahun ini. Atau di saat-saat genting kehidupan kita menyangka dan menduga Tuhan tidak beserta kita. Padahal kita menyandarkan hidup kita pada pengertian kita sendiri. Apakah kita telah mengakui Tuhan melalui tingkah laku kita di kehidupan sepanjang tahun ini? Ini semua saudara-saudara mau mengarahkan kita sekalian supaya siap dan sedia dan dimampukan menjalani tahun yang misteri bagi kita, tapi di dalam pengharapan iman adalah tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudara, semua kita merindukan perubahan hidup ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih indah dibanding dengan tahun yang akan kita lewati ini. Tetapi kita tidak bisa berkuasa mewujudkannya. Kita tidak ada daya. Kita tidak punya kekuatan untuk menjamin hal itu terjadi semata-mata oleh segenap usaha dan perjuangan hidup kita. Maka karena itu saudara-saudara, kita perlu dan dengan sungguh-sungguh kemudian mengintrospeksi diri kita, keberimanan kita. Bentuk dan model percaya kita kepada Tuhan selama ini seperti apa? Apakah kita hanya datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati ketika kita menginginkan sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini? Ataukah kita percaya kepadanya dengan segenap hati hanya di saat-saat penting dan genting kehidupan ini?
Apakah kita kemudian ketika kita menjalani hidup ini dan kita merasa itu hal-hal yang biasa saja, kemudian kita hanya mengandalkan pengertian kita sendiri. Kita tidak mengakui Tuhan dalam laku kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, tahun 2021 dalam konsep iman adalah tahun rahmat Tuhan. Karena tidak ada tahun yang disediakan Tuhan untuk kita membawa kita pada kebinasaan, selalu pada pembaharuan dan perubahan ke arah yang lebih baik dan indah dan senantiasa diwarnai damai sejahtera. Kalaupun tahun 2020 begitu berat kita jalani, tapi kita harus sungguh-sungguh yakin di tahun 2020 ini sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang disiplin, pribadi yang kuat, pribadi yang tabah, yang sabar, yang mampu menghadapi kehidupan di suasana yang seperti apapun. Tahun 2020 harus dijadikan menjadi tahun pemurnian iman bagi setiap orang yang percaya, supaya kemudian ketika tahun rahmat Tuhan tiba dan dianugerahkan untuk kita jalani, di sana kita berkilau-kilauan laksana emas yang murni. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pernah tercatat di Alkitab bahwa Tuhan menjanjikan hidup ini selalu indah, selalu mulus, selalu penuh dengan sukacita. Yang Ia janjikan adalah selalu menyertai kita. Sehingga ada ucapan di firman Tuhan, jangan takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 2021 harus kita jadikan menjadi tahun di mana kita membuktikan diri kita telah dimurnikan, dipulihkan. Ini pengharapan iman kita. Maka segala sesuatu yang tertunda, yang gagal, yang batal di tahun 2020 yang sedang kita perjuangkan, ingat dan berpengharapanlah Tuhan menyediakan waktu bagi kita untuk menyelesaikan semuanya. Saudara-saudara, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini janji Tuhan bagi kita, karena sesungguhnya jalan lurus yang dimaksudkan adalah jalan yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, di mana kita akan berjalan bersama Dia. Kita tidak akan sesat dalam menapaki perjalanan hidup ini. Kita tidak akan binasa, hilang lenyap di perjalanan hidup yang demikian. Ketika Tuhan meluruskan jalan kita, maka sesungguhnya tujuan kita dalam menjalani kehidupan ini sungguh-sungguh benar dan pasti. Saudara-saudara, sambutlah tahun rahmat Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dalam hal apa yang saudara rindukan, saudara perjuangkan, saudara kerjakan. Kalau tidak demikian, tidak ada satupun yang dijamin bagi saudara terwujud dengan sendirinya. Saudara-saudara, akuilah Tuhan di setiap lakumu. Jalanmu akan diluruskannya, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, sebab kita ini hanyalah buatan tangan Tuhan. Selamat meninggalkan tahun 2020 dengan perenungan yang benar, menemukan kasih karunia Tuhan di jejak kehidupan kita, sembari kita dengan iman dan pengharapan menyambut tahun rahmat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan telah meluruskan jalan bagi kita menjalani kehidupan sampai di akhir tahun ini. Dan oleh karena anugerahnya yang memberi kita kekuatan dan jaminan hidup kekal melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus, maka sebelum kita mengakhiri tahun 2020 ini, kita akan menikmati jamuan kasih Tuhan, duduk sehidangan dengan Dia. Kita masuk pada pelayanan sakramen perjamuan yang kudus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 240 bagian A. Datanglah ia sumber rahmat. Selamat yang tak kunjung berhenti. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa pengasih, kami mohon utuslah Roh-Mu yang kudus agar kami layak makan dan minum pada perjamuan kudus ini. Kuatkan dan segarkanlah kami lewat perjamuan ini, agar kami tidak hidup dalam perbuatan dosa lagi, tetapi hidup di dalam Kristus. Teguhkanlah iman kami dikala kami saat ini goyah karena perbuatan dosa kami di masa lalu, sehingga kami beroleh kasih karunia-Mu di perjamuan ini. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 285 bait pertama, Tuhankulah Gembalaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar hati dan jiwa kita dikenyangkan dan disegarkan oleh Yesus Kristus, janganlah kita terikat pada roti dan cawan minuman ini, tetapi arahkanlah iman kita kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Tuhan mempersiapkan mejanya bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Selaku pelayan Yesus Kristus, kami mengundang semua orang yang percaya dan mengasihi Dia serta mengharapkan kemurahan-Nya. Marilah, segala sesuatu telah tersedia bagimu.
masing-masing pribadi kita berdoa di dalam hati. Ya Tuhan, inilah kami orang-orang yang berdosa. Amin. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah dan makanlah kamu sekalian. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dihancurkan di kayu salib sebagai jalan penebusan dosa kita. Cawan minuman ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Ambillah dan minumlah kamu sekalian. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan di kayu salib sebagai jalan penebusan dosa kita. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman-Nya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Yohanes 15 ayat 9. Kembalilah kamu dalam damai sejahtera Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 285 bait 2 dan 5, Tuhankulah gembalaku. Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri, marilah kita memuji-muji Tuhan yang telah mengenyangkan kita di mejanya. Kita mengucap syukur kepadanya dengan bermazmur secara berbalasan menurut Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur.
yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita, seperti Bapa yang sayang pada anak-anak-Nya. Demikianlah Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. oleh sebab itu mulut dan hatiku akan memberitakan puji-pujian Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita masuk pada persembahan. Sungguh banyak yang telah dilakukan dan diberikan Tuhan Allah kepada kita. Kita tidak sanggup menghitungnya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita muliakan Dia dengan memberi persembahan kepadanya. Kita ingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 9, 12 dan 13. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita beri persembahan dengan penuh sukacita sambil kita puji Dia melalui Kidung Jemaat 292 Tabuh Gendang. Marilah kita berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia yang tak berkesudahan. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang tak hentinya Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesempatan sehingga kami dapat menikmati berkat-Mu setiap hari dalam hidup ini. Karena itu ya Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepadamu. Dan ajarlah serta mampukan kami agar menjadi berkat bagi sesama kami. Dimuliakanlah nama-Mu kini sampai selamanya. Amin. Kidung Jemaat 293 baitnya yang ketiga, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema, kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam, Ia datang, Raja
Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Tatkala kita akan meninggalkan tahun 2020 ini dan menyambut tahun 2021 dalam ibadah ini, kita sampaikan segala keberadaan hidup kita, rumah tangga kita, pribadi lepas pribadi kita satu di dalam doa. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan ketika Engkau persekutukan di hari terakhir di tahun 2020 ini. Kami juga menyaksikan firman-Mu yang dinyatakan kepada kami di dalam pelayanan sakramen perjamuan yang kudus. Sungguh Tuhan, kami bangga dan penuh dengan sukacita iman bahwa ketika kami ada hari ini, ketika kami diperkenankan duduk, makan, minum sehidangan dengan Tuhan di perjamuan, Tuhan Allah, nyatalah bagi kami sungguh besarnya kasih-Mu. Maka dimuliakanlah Engkau, diagungkanlah nama-Mu, dan kepadamu-lah Tuhan pujian, syukur kami sampaikan. Ya Allah Bapa di surga, ketika kami memeriksa kehidupan kami di tahun 2020, sungguh Tuhan, kami tak mampu. Kami seringkali melupakan berbagai peristiwa di mana Tuhan berkarya di perjalanan itu. Kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri dan bersandar pada pengertian kami. Kami melupakan Tuhan di dalam laku kami. Kami bahkan Tuhan tidak percaya dengan segenap hati kepadamu dalam menjalani kehidupan tersebut. Tetapi hari ini kami sungguh-sungguh menyadari bahwa ternyata hanya oleh karena kasih dan rahmat-Mu lah kami dimampukan melewati berbagai pengalaman dan peristiwa di sepanjang tahun 2020 hingga kami dapat tiba di penghujung tahun ini. Ya Bapa di surga, dalam pengharapan iman ketika kami ada berdiri, kami memandang masa depan. Kami berpengharapan pada tahun rahmat-Mu tahun 2021. Karena itu, kami memohon hikmat-Mu ketika firman-Mu menjadi bagian kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadikan semua pengalaman hidup di masa silam ini, di tahun 2020 ini menjadi bekal kami untuk belajar, menempatkan diri, melangkahkan kaki, menapaki perjalanan di tahun 2021, supaya kami percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, supaya kami tidak mengandalkan pengertian kami sendiri, supaya kami selalu mengakui Tuhan di setiap laku kami. Sehingga dengan demikian jalan kami diluruskan oleh Tuhan, dan itu firman-Mu yang menjadi berkat dan janji bagi kami sekalian. Umat-Mu ini Tuhan, sungguh Engkau kenali setiap pribadi. Teristimewa di tengah perjalanan hidup di tahun 2020. Ada banyak pergumulan, begitu banyak tantangan dan begitu hebatnya ancaman. Sampai-sampai jemaat Tuhan, bagian mereka harus bersekutu, beribadah di rumah mereka masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan selalu hadir, menyapa bahkan melawat mereka dan berdiam dengan mereka di rumah mereka masing-masing yang memuliakan nama-Mu, yang percaya kepadamu dengan segenap hati. Kalaupun terbatas bersekutu di bait-Mu bersama dengan sesama, tapi tidak pernah terbatas dan dibatasi persekutuan denganmu. Anugerahkanlah yang terbaik ya Tuhan Allah bagi setiap warga jemaat-Mu yang harus beribadah di rumah mereka masing-masing dan juga menerima sakramen perjamuan kudus akhir tahun ini di rumah mereka masing-masing. Tubuh dan darah Kristus akan terus
dinyatakan di dalam tubuh dan darah mereka dalam kehidupan jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang berdaulat atas segenap waktu kami, kepadamu kami mengulurkan tangan supaya Engkau menggenggamnya, supaya kami dapat menyeberang dalam kehidupan ini menuju kehidupan yang baru dan dibaharui di tahun 2021. Mampukanlah kami Tuhan untuk dengan tegap berdiri memandang kasih-Mu dan melangkahkan kaki dalam keyakinan jalan kami diluruskan oleh Tuhan. Tolong jemaat-Mu, kalau di akhir tahun ini ada kebimbangan yang menghampiri, demikian juga kekhawatiran. Ada penyesalan yang membayang-bayangi mereka atas peristiwa di masa silam. Tuhan Allah nyatakan karya-Mu bahwa hari ini Tuhan menyediakan yang terbaik, dan hari ini Tuhan menyediakan dan menawarkan jalan yang lurus menuju keselamatan, jalan yang diberkati Tuhan, sehingga kami semua, jemaat-Mu semua, tidak ada yang terhilang dan ragu-ragu, apalagi putus asa menyambut tahun rahmat-Mu ini. Ya Allah Bapa di surga, kami tidak tahu atas apa yang akan kami hadapi di tahun 2021, tetapi kami percaya mentari pagi-Mu akan hadir menyapa kami, menandakan bahwa kehidupan baru Engkau nyatakan kepada kami. Ya Tuhan, persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu, Tuhan akan memberkati kami semua. Mereka yang sedang dalam sukacita karena ketambahan usia, Tuhan akan sempurnakan dan lengkapi sukacita mereka. Mereka yang terbaring lemah di rumah sakit dan harus mengalami peristiwa ini di penghujung tahun, Tuhan Allah, kasih-Mu akan nyata menyembuhkan mereka. Demikian juga orang-orang tua kekasih kami yang sampai penghujung tahun ini terus bergumul. Kami percaya iman mereka semakin diteguhkan dan hidup mereka dimurnikan. Demikian juga Tuhan, semua pribadi, anak-anak kami, sampai pada orang-orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia, tolong berkati ya Tuhan Allah, supaya di kehidupan kami ini terang-Mu itu akan terus nyata menyinari setiap langkah kami. Terima kasih atas anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Melalui perjamuan kudus saat ini kami pun dikuatkan, kami diyakinkan bahwa Tuhan ada senantiasa beserta kami. Karena begitu kasih-Mu yang luar biasa itu, kami boleh duduk, makan dan minum sehidangan di dalam perjamuan ini. Lengkapi kami Tuhan dan sempurnakanlah kami, supaya tubuh dan darah-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami menjalani setiap tantangan di kehidupan ini. Terpuji kekal nama-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa kami, negara kami, pemerintah kami. Kami mohon Tuhan akan membawa bangsa dan negeri ini ke perubahan yang sesungguhnya. Berkati seluruh keluarga kami, sanak kami dimanapun berada. Berkati setiap pribadi kami dalam menggumuli kehidupan ini, meraih mimpi dan cita-cita kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas kami. Kami meninggalkan tahun 2020 ini dengan penuh syukur, dan kami menyambut tahun rahmat-Mu tahun 2021 dengan pengharapan dan iman bahwa kasih Tuhan menyertai dan mewarnai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri, kita lakukan Kidung Jemaat 341 baitnya yang pertama, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Dan karena
Jemaat Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Allah. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Disilakan kita duduk kembali dalam saat teduh, dalam hati masing-masing pribadi. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita di akhir tahun ini, sekaligus pelayanan sakramen perjamuan kudus. Akhirnya kami majelis jemaat menyampaikan selamat menyambut tahun rahmat Tuhan, tahun baru 2021. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Dia meluruskan jalanmu. Shalom.